menjelaskan kepada contoh-contoh. Perkenalkan, saya Wildatul Ainiyah bersama teman saya, ada Kak Juwairiyah dan Tantri Aulia Putri. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama tentang pengertian majas mursal akan dijelaskan oleh Kak Juwairiyah. Waktu dan tempatnya disilahkan, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih maksud dari majas mursal itu. Nah, kata majas, majazun, diambil dari fi'il madinya, lafadznya berupa lafadz jaza. Artinya adalah melewati. Para ulama menamakan suatu lafadz yang dipindahkan dari makna yang asalnya dengan disebut majas. Alasannya karena mereka melewatkan lafadz tersebut dari makna aslinya, sehingga sedangkan arti majas dalam istilah ilmu balaghah adalah al-majazu huwal lafdzul musta'mal fi ghairi mawdi'a lahu fi istilah at-takhatubi li 'alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil ma'na al-wad'i. Majas adalah lafadz yang digunakan bukan pada makna sebenarnya, karena adanya persesuaian serta adanya korinah atau pertanda di alaqatin ma'a qorinatin mani'atin, korinah yang mencegah untuk menghendaki makna aslinya. Sedangkan yang dimaksud dengan majas mursal adalah wal kalimatul musta'malu qasdan fi ghairi ma'nahil asli limulahadhati alaqati ghairil musyabahati ma'a qarinatin dalatin ala adami iradatil ma'na al-wad'i. Sedangkan majas mursal adalah suatu kalimat yang disengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti yang aslinya karena melihat persesuaian yang bukan penyerupaan. Jadi bedanya sama apa sih majas mursal? Sebenarnya kalau majas itu kan yang lebih umum karena adanya alaqah gitu aja. Nah, kalau majas mursal ini alaqahnya alaqah ghairul musyabahah yang bukan penyerupaan, serta adanya qarinatin dalatin ala adami iradatil ma'nal wada'i, serta adanya qarinah yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Apa sih qarinah itu? Qarinah adalah indikator atau tanda yang mencegah pemahaman seseorang untuk sampai kepada makna aslinya. Sedangkan qarinah sendiri itu ada dua, ada qarinah lafziyah, ada qarinah haliyah. Ada secara lafziyah, lafaz yang diucapkan pada kalimat, atau haliyat atau kenyataan pembicara. Majas ini dinamakan mursal karena lafaz irsal itu artinya secara bahasa adalah itlaq, artinya terlepas. Kalau isti'arah kan terikat karena adanya dakwaan penyatuan makna musyabbah bih, karena adanya penyerupaan. Nah, sedangkan majas mursal ini terlepas dari ikatan tersebut. Sehingga majas ini dikatakan mursal karena ya tadi terlepas dari persesuaian tadi. Dikatakan pula bahwasanya majas ini dinamakan mursal karena terlepasnya dari ikatan atau takkid dengan persesuaian hubungan yang khusus. Tetapi majas ini mempunyai persesuaian yang banyak yang dibandingkan dengan apabila dibandingkan dengan isti'arah, yang mana kalau isti'arah itu hanya ada satu persesuaian kan, yaitu musyabbah, penyerupaan. Sedangkan menurut Mustafa Muhammad Hagdoroh bahwa jenis majas ini disebut sebagai majas mursal karena tidak terikat oleh suatu hubungan tertentu, akan tetapi dia itu mempunyai alaqah dalam jumlah yang banyak sehingga diistilahkan dengan kata mursalun. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa majas mursal merupakan kiasan atau penggunaan kata yang bukan pada makna yang sebenarnya karena adanya hubungan antara makna hakiki dan makna majazi, yang mana hubungan tadi hubungan yang tidak serupa.
alaqah ghair musyabahah. Dan disertai adanya qarinah yang tidak memperbolehkan memahami kata tersebut dengan makna aslinya. Itu definisi dari majaz mursal sendiri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak moderator. Selanjutnya poin B, jenis-jenis majaz mursal dan contoh-contohnya. Nah, majaz mursal ini dalam ilmu balaghah terbagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk mufrad atau kata yang disebut dengan istilah majaz mufrad mursal. Nah, yang kedua itu dalam bentuk murakkab atau kalimat yang disebut dengan istilah majaz mursal. Dan majaz mursal ini lagi terbagi menjadi beberapa macam. Nah, yang pertama itu pengertian dari majaz mursal, majaz mufrad mursal dulu, yaitu al-majazul mifradul mursalu huwal kalimatul musta'malatu qasdan fi ghairi ma'naha ala asli limula hazati ala qati ghairil bahati ma'aqwarinatin dalatin ala adami iradatil ma'nal wat'in. Nah, yang artinya majaz mufrad mursal yaitu kata yang dipergunakan bukan pada makna aslinya, disebabkan hubungan dalam bentuk bukan keserupaan, serta ada indikator yang menunjukkan untuk tidak kepada penggunaan makna aslinya. Nah, adapun alaqah majaz mufrad mursal beragam macamnya. Nah, diantaranya yang pertama itu alaqahnya dari majaz mufrad mursal ini adalah al-juz'iyah, yaitu zikru lafzi juz'i wa iradatun minhu kullu, yang artinya yaitu menyebutkan sesuatu secara parsial, namun yang dimaksud adalah keseluruhan. Nah, contohnya itu dalam kata nasyarol hakimu uyuwan nahu fil Madinah. Contoh di atas sekilas tampak bahwa pemerintah menyebarkan mata-matanya di kota. Padahal yang dimaksud dengan mata-matanya adalah pengintai. Juyushul hakim. Maka contoh tersebut termasuk majaz mursal. Majaz mursal. Alaqahnya adalah al-juz'iyah karena mata merupakan bagian utama dari seorang pengintai. Kemudian yang kedua itu ada al-kulliyah. Di sini itu zikru lafzi kulli wa iradatun minhul juz'u, yaitu yang menyebutkan sesuatu secara keseluruhan, padahal yang dimaksud adalah secara parsial. Contohnya seperti yang terdapat dalam ayat surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, aw kasayyibi minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut wallahu muhitum bil kafirin. Artinya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suatu suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Nah, pada ayat tersebut terdapat kata asabi, yaitu jari jemari, yang menyebutkan secara keseluruhan, padahal mustahil adanya bila mana jari jemari tersebut disumbatkan secara keseluruhan dalam telinga, sehingga ayat di atas termasuk majaz mursal yang alaqahnya adalah al-kulliyah dan qarinahnya dalam bentuk haliyah. Kemudian yang ketiga ada namanya as-sababiyah, yaitu itulah kusababi wa iradatun musabbabi, yang menyebutkan sebab terjadinya sesuatu, padahal yang dimaksud ialah sesuatu yang disebabkan. Contoh kata ra'at al-masyiatul ghaitha, artinya binatang itu makan tumbuh-tumbuhan. Kata al-ghaithu artinya arti leksikalnya adalah hujan, akan tetapi diartikan tumbuh-tumbuhan, sebab tumbuh-tumbuhan itu tumbuh sebab turun hujan. Kemudian yang keempat dari alaqah majaz mufrad mursal ini ada namanya al-musababiyah. Langsung saja, yaitu yang menyebutkan sesuatu yang disebabkan, padahal yang dimaksud adalah sebab terjadinya sesuatu itu. Misalnya dalam ayat surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwallazi yuriikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa wa ma yatadzakkaru illa may yunib. Artinya, dialah yang memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepadamu dan menurunkan rezeki dari langit untukmu. Dan tidak lain yang mendapat pelajaran hanyalah orang-orang yang kembali kepada Allah. Kata rizqon adalah yang disebabkan dan diartikan sebagai hujan. Sebab hujanlah yang menyebabkan rezeki. Yang kelima ada namanya iktibar makana, yaitu menyebutkan sesuatu yang telah terjadi, sedangkan yang dimaksudkan adalah yang akan terjadi atau yang belum terjadi. Contohnya dalam surah An-Nisa, wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Pada potongan ayat di atas terdapat kata al-yatama yang diartikan sebagai orang yang sudah balik, padahal kata tersebut bermakna anak yatim, yaitu anak yatim yang belum dewasa. Karena selama masih kecil, anak yatim itu tidak boleh menguasai harta bendanya. Kemudian yang keenam, iktibar ma yakunu, yaitu menyebutkan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang, padahal yang dimaksud adalah keadaan sebelumnya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa dakhala ma'ahu sijana fatayan qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra, dan bersama dengan dia masuk pula ke dalam penjara dua orang pemuda. Berkatalah salah seorang di antara keduanya, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras anggur. Pada ayat di atas terdapat kata a'siru khamra yang artinya saya memeras khamr, padahal makna yang sebenarnya adalah memeras anggur yang kemudian menjadi khamr. Kemudian yang ketujuh al-haliyah, yaitu yang menyebutkan keadaan sesuatu, padahal yang dimaksudkan adalah tempatnya sesuatu itu berada. Contohnya, wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka kekal di dalamnya. Nah, pada ayat di atas terdapat ungkapan fa fi rahmatillah, sedangkan yang dimaksud adalah al-jannah. Ayat tersebut termasuk majas mursal, alaqohnya adalah al-haliyah, yaitu yang menyebutkan keadaannya, dan yang dimaksudkannya adalah tempatnya, yaitu surga. Kemudian yang kedelapan, al-mahaliyah, yaitu yang menyebutkan tempat sesuatu, padahal yang dimaksudkannya adalah keadaan yang menempatinya. Contohnya, dari kata kororol majelisu, ke bawah lagi, sebentar. Ya, kororol majelisu dzalika. Nah, majelis telah menetapkan hal itu, padahal yang dimaksud dengan majelis adalah anggota-anggotanya, dalam kurung majelis. Contoh lainnya misalnya dari kata was'alil qaryata, bertanyalah pada desa itu, padahal yang dimaksud dengan desa adalah penduduknya, penduduk desa. Kemudian al-aliyah, yaitu yang menyebutkan alatnya, padahal yang dimaksud adalah sesuatu yang dihasilkan oleh alat itu. Misalnya dalam surah Maryam, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik lagi mulia. Pada ayat di atas terdapat kata lisanu yang berarti buah tutur, padahal yang dimaksudkannya adalah bahasa yang baik, luwatun. Kemudian al-lazimiyah, yaitu adanya makna yang keadaannya wajib adanya terhadap keadaan yang lain. Misalnya, tola'at dau'u, cahaya itu telah terbit. Sebenarnya bukan cahaya yang dimaksud, melainkan matahari itu sendiri. Contoh tersebut termasuk majas mursal, alaqohnya adalah al-lazimiyah, sebab keberadaan cahaya itu adalah pada matahari. Kemudian al-malzumiyah, yaitu ya, bentar.
Gerak nggak? Tes. Wilda sinyal. Ya, tes. Al-Malzumiyah. Ke bawah dikit, Kak. Aduh, internetnya. Tes. Ya. Yaitu keadaan yang lain bergantung kepada yang wajib adanya. Contoh, sinar matahari itu memenuhi tempat itu. Matahari yang dimaksud adalah sinarnya, sinar matahari, sehingga contoh tersebut termasuk ke dalam jenis majas mursal yang alakohnya adalah al-malzumiyah dan korinahnya adalah kata mala'at. Kemudian al-khusus, yaitu adanya lafal yang menghususkan kepada makna yang satu, seperti menyebutkan seseorang dengan nama kabilahnya, seperti kata-kata Quraisy, Rabi'ah, dan lain-lain. Kemudian al-umum, yaitu menyebutkan lafal yang mencakup untuk yang banyak, seperti firman Allah, am yasudunanna sa'alama atahumullahu min fadlih. Ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, lantaran karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Dalam ayat tersebut terdapat kata annas yang berarti manusia secara umum. Akan tetapi yang dimaksudkannya adalah Nabi Muhammad. Dicontohkan juga dalam ayat lain yang artinya yaitu orang-orang yang menaati Allah dan Rasul yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia, orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami. Nah, kata Anas yang bergaris bawah tersebut berarti manusia atau orang-orang yang secara umum. Akan tetapi yang dimaksudkannya adalah Nuaim bin Mas'ud al-Syaja'i. Kemudian al-badliyah yaitu keberadaan sesuatu itu sebagai pengganti dari sesuatu yang lain. Misalnya dalam firman Allah yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kata pada ayat di atas merupakan badliyah, yang dimaksudkannya adalah kata al-adam. Kemudian al-mubdaliyah, yaitu keberadaan sesuatu itu yang lain. Misalnya, seseorang mengatakan, akal tu damma Zaid, saya makan darahnya si Zaid. Nah, yang dimaksud pernyataan tersebut adalah saya berbicara kepada orang yang duduk atau yang berada di samping tembok. Sebenarnya bukan darahnya si Zaid yang dimakan, akan tetapi yang dimaksudkannya itu adalah tebusannya si Zaid. Nah, kemudian al-mujawwaroh, indikator majas mursal ini tidak jauh berbeda dengan al-badliyah, yaitu lafal yang tersebut sebagai pengganti dari yang lain. Misalnya, kalam tul jawaro wal umuda. Saya berbicara kepada tembok dan tiang. Yang dimaksud pernyataan tersebut adalah saya berbicara kepada orang yang duduk atau yang berada di samping tembok dan tiang. Jadi yang dimaksudkannya itu adalah orangnya, bukan bendanya. Kemudian al-taqyid summa al-itlaq, yaitu suatu lafal yang terikat oleh satu ikatan maupun lebih dari satu ikatan. Misalnya, mishfaru Zaidin majruhun, bibir si Zaid terluka. Kata mishfarun secara bahasa adalah syafah ba'iroh atau bibir unta. Kemudian yang diambil kata syafah secara mutlak dan disandarkan kepada manusia yaitu syafatul insan, bibir manusia. Sehingga kalimat tersebut termasuk majas mursal yang alakohnya adalah bentuk at-taqyid summa al-itlaq. Kemudian selanjutnya al-ta'alluq al-istiqaqi. Dapat diketahui dengan 4 cara. Nah, ada 4 cara. Yang pertama, menyebutkan isi masdar kepada isim al-maf'ul seperti firman Allah yang berbunyi sun'allahil ladzi atqana kulla syai'. Artinya begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Kata sun'a pada ayat tersebut adalah bentuk masdar, padahal yang dimaksudkan adalah bentuk isim maf'ulnya yaitu masnu'ah.
Yang kedua, menyebutkan isim al-fa'il kepada isim masdar. Contohnya seperti firman Allah, laisa liwaqa'atiha kadzibah. Tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadian itu. Al-Waqiah ayat 2. Kata kadzibatun pada ayat tersebut adalah bentuk isim al-fa'il, padahal yang dimaksudkan adalah isim al-maf'ul, yaitu kata takdzib. Yang ketiga, menyebutkan isim al-fa'il kepada isim al-maf'ul, seperti firman Allah, qala la 'asimal yauma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang. Kata asimi pada ayat tersebut adalah bentuk isim al-fa'il, padahal yang dimaksudkan adalah isim maf'ul, yaitu kata maksumu, ayu la maksum. Yang keempat, menyebutkan isim al-maf'ul kepada isim fa'il, seperti firman Allah, wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila kamu membaca Al-Quran, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Kata masturon pada ayat tersebut adalah bentuk isim maf'ul, padahal yang dimaksudkan adalah bentuk isim fa'il, yaitu kata satiron. Nah, yang kedua yang kedua adalah majas mursal murakkab. Nah, yang pertama tadi majas mufrad mursal, yang kedua majas mursal murakkab. Nah, menurut As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi, majas mursal murakkab itu al-majazul mursalul murakkabu huwal kalamul musta'malu fi ghairil ma'na allazi wudi'a lahu li'alaqati ghairil musyabahati ma'a qarinatin mani'atin min iradati ma'nahal wat'ayyin. Artinya, majas mursal murakkab merupakan kalimat yang dipergunakan bukan makna aslinya yang dikehendaki, karena ada hubungan alaqoh tapi bukan keserupaan, dan ada tanda yang mencegah untuk sampai kepada makna aslinya. Nah, penggunaan majas mursal murakkab terletak pada dua tempat, yaitu yang A, al-murakkab al-khobariyah dengan pengertian insya. Begitu pula sebaliknya, dengan tujuan diantaranya adalah 1. Menyatakan keluhan dan rasa sedih seperti syair Ja'far bin Ulbah Al-Harisi dalam kesedihannya. Bisa dilihat sama-sama di sini syairnya. Nah, yang kedua itu dengan tujuan menyatakan kelemahan seperti dalam suatu syair. Bisa dilihat juga. Yang kemudian yang ketiga itu tujuannya untuk menyatakan kegembiraan seperti dalam kalimat kutiba ismi bainanna jihin. Kemudian yang keempat dalam doa. Nah, kemudian yang B al-murakkab al-insya'iyah seperti dalam bentuk perintah al-amr, larangan an-nahyi, pertanyaan al-istifham yang keluar dari makna aslinya, kemudian digunakan makna yang lain seperti dalam sabda Rasulullah, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maf'adahu minan nar. Hadis di atas merupakan kalimat insya'iyah dalam bentuk perintah, yaitu dengan kata falyatabawwa'u maq'adahu. Akan tetapi maksudnya adalah yatabawwa'u maq'adahu, pemberitaan. Sehingga secara lahirnya hadis di atas berbentuk amar perintah, tetapi maknanya berbentuk khobar atau kalimat berita. Poin selanjutnya Kak Joy mau dibacakan oleh Tantri sakit kan ya? Poin selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Joy. Silahkan Kak. Selanjutnya contoh-contoh penggunaan majas Quran yang berada dalam Al-Quran ini. Contoh-contohnya misalnya yang pakai gaya-gaya bahasa majas mursal ini contohnya Al-Baqarah ayat 190. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, kata-kata wa qatilu di sini itu tidak diartikan dengan arti sebenarnya, bukan diartikan yang kayak perangilah. Kenapa? Kok tidak diartikan makna sebenarnya? Karena di situ ada karena
tidak pantas bagi Allah memerangi hambanya. Waqatilu fi sabilillah, ada qarinahnya. Jadi di sini lafaz waqatilu fi sabilillah, waqatilu bukan berartian bahwasannya Allah itu menyuruh untuk berperang gitu, tidak. Kenapa? Karena tadi alasannya tidak pantas bagi Allah untuk memerangi hamba-hambanya. Karena kalau lafaz waqatilu itu disandingkan dengan lafaz Allah, itu bukan diartikan sebenarnya. Tapi kalau yuqatilunakum, mereka disandarkan kepada orang-orang musyrik, maka ya artinya mempunyai arti yang sebenarnya, yaitu waqatilu berarti bermakna yuqatilunakum berarti berperang. Penggunaan lafaz waqatilu karena disandarkan kepada lafaz Allah, maka di situ artinya bukan arti yang sebenarnya, melainkan menggunakan makna majazi. Yaitu apa artinya? Berarti maksudnya adalah balasan yang seimbang terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Jadi dapat disimpulkan, dikemukakan bahwa lafaz waqatilu, namun yang dimaksudkan adalah balasan, bukan bermakna berperang, adalah majaz mursal. Hubungan antara makna hakiki, makna lafaz berperang, dengan makna tadi yang dimaksudkan adalah untuk membalas, waqatilu dan balaslah, kayak gitu. Namun yang dimaksud adalah balasan yang seimbang adalah majaz mursal, yang mana hubungannya adalah alaqah itlaqu sabab al-musabbab. Artinya kita tadi kan tadi udah dijelasin kan ya, alaqah ghairu musyabahahnya itu ada banyak. Ini berarti maksudnya yang ke sababnya, waqatilu dan berperanglah. Yang di lafadznya itu berperanglah, tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah musabbabnya, akibatnya, yaitu karena orang-orang kafir tadi memerangi Rasul, maka di situ ada balasan yang seimbang terhadap perbuatan yang mereka lakukan. Contoh yang kedua misalnya Quran surah Al-Jasiyah ayat 5. Waqtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumin ya'qilun. Contoh pada lafaz mir rizqin di sini. Mir rizqin juga tidak diartikan dengan arti rizki, bukan diartikan dengan makna sebenarnya, kan makna sebenarnya rizki ya, tapi di situ tidak diartikan rizki. Kenapa? Karena ada qarinah di situ. Wa ma anzalallahu minas sama. Masa dari langit itu turunnya rezeki, kan bukan kan ya? Yang dari langit berarti yang turun itu apa? Oh, dari langit turunnya hujan. Berarti hujan menjadi penyebab adanya rezeki. Misalkan di sini dijelasin dari hujan sehingga bumi menjadi subur. Dari kesuburan bumi itu sehingga ada tanaman-tanaman pada tumbuh dan kemudian menjadi berbuah. Itulah yang disebut rezeki Allah, kan kayak gitu kan. Jadi di sini ayatnya lafadznya pakai kata rezeki, musabbabnya, padahal yang dimaksudkan adalah sebabnya. Dengan demikian dapat dikemukakan penyebutan lafaz rezeki namun yang dimaksudkan adalah hujan, majaz mursal. Hubungan yang ada di antara makna hakiki dengan makna majazi adalah alaqah musabbabiyah. Ghairu musyabahahnya tadi itu alaqah musabbabiyah. Jadi penyebabnya yang lafadznya yang disebutkan di sini tuh apa? Sebab dan yang disebabkan gitu. Yang lafadznya mirizkin itu kan yang disebabkan, padahal yang dimaksud adalah sebabnya, yaitu hujan tadi. Hujan. Contoh yang ketiga, lafaz Quran surah Az-Zumar ayat 30. Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Artinya sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Nah, kalimat majazi pada lafaz tersebut adalah lafaz innahum mayyitun. Nah, mayyitun di situ bukan dimaksudkan untuk mana yang sebenarnya, mengingat mereka itu masih hidup dan belum meninggal. Sehingga makna lafaz mayyitun tersebut adalah makna majazi. Artinya innahum satamutu. Nah, bahwasanya mereka itu akan mati. Kan di situ lafaznya mayyitun itu bukan itu kan ya, bukan fi'il mudhari, kan enggak ada makna
ada makna akannya gitu. Nah, di situ tuh sebenarnya ada makna akannya, akan mati. Dalam ilmu bayan bahwa penyebutan lafaz mayyitun namun yang dimaksud adalah satamutun adalah majaz mursal. Hubungan antara makna hakiki dengan makna majazinya adalah i'tibar mayakun. Adalah i'tibar mayakun seperti tadi yang udah dijelasin di atas ya. Menunjukkan yang akan datang gitu. Quran surat As-Saffat contohnya lagi walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Sungguh janji kami benar-benar telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul. Nah, kata yang majaz, yang berartian majaz adalah lafaz kalimatun di situ. Kalimatun itu kan kalimatnya berupa isim mufrad ya, bermakna satu. Nah, sedangkan janji Allah itu bukan satu, janji Allah itu banyak. Seharusnya di situ maknanya sungguh janji-janji kami benar-benar telah ditetapkan kepada hamba-hamba kami kayak gitu. Sehingga di situ yang disebutkan adalah satu kalimat tuna lafadznya mufrad, tapi maksudnya adalah kalimat tuna. Kalimat-kalimat gitu, janji-janji. Berarti hubungan antara makna hakiki dan makna majazinya adalah alaqah juz'iyah. Karena di situ yang disebutkan hanya satu, bukan kesetak, tapi maksudnya adalah semua gitu, kalimat tuna, janji-janji Allah semuanya. Karena kalimat merupakan satu dari sekian banyak janji-janji Allah. Selanjutnya ada Quran surah Al-Qasas ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar la ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajha wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Nah, kalimat majazi pada ayat tersebut adalah lafaz wajahnya. Nah, kata wajah di sini bukan dimaksudkan untuk makna sebenarnya, bukan wajah-wajahnya doang. Mengingat yang tidak hancur bukan hanya di sini diartikan wajahnya Allah saja, melainkan zatnya. Dengan demikian, lafaz wajah adalah lafaz majazi yang dimaksudkan adalah zatnya. Yang mana dalam ilmu bayan disebut dengan alaqah majaz mursal yang alaqahnya berupa alaqah juz'iyah sebagian. Jadi yang disebutkan dalam lafaznya itu sebagian, namun yang dimaksudkan maksudnya adalah keseluruhannya. Contoh lagi, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Contohnya di sini ada lafaz majazinya yaitu di lafaz Al-Qur'an wal Qur'anal fajr. Di situ Al-Qur'an nggak mungkin diartikan ya Al-Qur'an, bukan dimaknai dengan makna sebenarnya wa Qur'an al-fajr, Qur'an al-fajr, Qur'an di waktu pagi itu maksudnya apa gitu kan ya. Jadi ada qarinah yang sehingga kita tuh nggak bisa diartikan wa Qur'an al-fajr dan Qur'an di waktu membaca Qur'an, misalnya membaca Qur'an di waktu pagi itu nggak bisa karena ada nggak nyambung gitu ya. Aqimis shalah tadi sini ngebahasnya dirikanlah sholat, kok ini wa Qur'an al-fajr dimanain Quran di waktu pagi misalnya, sehingga makna Al-Quran di situ bukan bermakna sebenarnya, melainkan maknanya adalah makna sholat, artinya sholat fajar atau sholat subuh. Sehingga penggunaan kata Quran untuk makna sholat kan bukan makna sebenarnya itu namanya majaz mursal. Alaqahnya adalah alaqah juz'iyah. Kenapa alaqah juz'iyah? Karena membaca Al-Quran itu termasuk dalam sholat, yaitu termasuk rukunnya sholat. Jadi juz'i. Terus contoh lagi ada Quran surah Ar-Rum ayat 173. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Nah, kata-kata subhanallah ini bertasbihlah di sini kalau dalam jurnal yang kami temukan itu bukan bermakna bertasbih beneran. Melainkan yang dimaksudkan adalah sholat. Yaitu sholat di sini sholat maghrib dan sholat isya. Tapi aku juga kurang paham ya kenapa sholat maghrib dan sholat isya ya. Hina tumsun padahal itu hari petang dan pada pagi hari waktu subuh. Tapi aku ngutipnya sesuaiin aja, jadi di situ dikatakannya sholat maghrib dan sholat isya. Hina tumsun wa hina tusbihun. Padahal ada kata paginya ya. Kurang tahu nanti bisa dibenar. Nah, kata-kata subhanallah di sini bukan diartikan bertasbih bukan, tapi diartikan dengan sholat. Nah, penggunaan makna sholat di situ adalah berarti pakainya majaz mursal. Hubungannya adalah alaqah juz'iyah.
Karena apa? Karena tasbih merupakan salah satu amalan yang berada dalam sholat. Contoh lain, ada Quran Surah As-Saffat ayat 142 sampai 143. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Falaula annahu kana minal musabbihin. Nah, kata-kata minal musabbihin di sini bukan diartikan makna yang sebenarnya, melainkan bermaksud musallin. Penggunaan makna kata musallin, menggunakan arti musallin itu berarti penggunaannya majaz mursal. Yang alakohnya juga alakoh juz'iyah, karena seperti yang kita tahu bertasbih juga merupakan salah satu amalan dalam sholat. Contoh lagi, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Di sini ya bani Adam khudhu zinatakum, pakailah pakaianmu yang bagus. Inda kulli masjidin, pada setiap kali memasuki masjid. Nah, kalau dalam jurnal kata masjid di situ tidak diartikan setiap kali masuk masjid benar-benar diartikan masjid, bukan, melainkan artinya itu maksudnya menjalankan sholat. Jadi pakailah pakaian kamu yang bagus-bagus setiap kali tidak sholat gitu. Makna lafaz masjid diartikan dengan ketika sholat, ketika menjelaskan diartikan dengan sholat itu merupakan makna majazi, majaz mursal, yang alakohnya berupa alakoh mahaliyah, yaitu di mana masjid adalah tempat untuk orang-orang menjalankan sholat. Jadi di sini lafadznya pakai masjidin, masjid tempatnya, tapi yang dimaksud bukan tempat, melainkan sholatnya. Alakohnya namanya alakoh mahaliyah, seperti tadi yang udah dijelasinnya di atas. Sekian, kami kembalikan ke Kak Moderator. Baik, teman-teman. Selanjutnya kami buka sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami tampung untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silakan. Ayo ditanya sebelum saya yang nanti yang nanya loh. Kalau kalian nggak nanya, nanti saya yang nanya. Saya pengen tahu kalian paham apa enggak yang dijelasin. Ayo, makalah sudah bagus kok. Contoh-contohnya banyak. Terus makalahnya juga bagus. Ayo dong. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, nanti saya yang tanya loh. Terus saya akan bertanya kepada banyak di sini. Ada Kak Wilda Afsari, ada Kak Yeni Daniati, ada Kak Sylvia Hanur, ada Kak Sophia. Oh banyak deh. Saya akan tanya semuanya. Daripada saya yang tanya, lebih baik kamu yang nanya.
Mengenai makalah yang tadi. Oh ya, siapa? Sylvia. Ya, silakan Kak. Kak, tadi di halaman 9, kan ada yang al-mubadaliyah. Nah, itu lumayan dimengerti ya. Cuman untuk yang badliyah itu kurang mengerti, bisa dijelaskan kembali Kak, yang contohnya itu. Baik Kak. Baik teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Kalau untuk di makalah tadi ini ya Kak, kan poin B sama poin C kan sama-sama menjelaskan tentang contoh. Cuman kalau poin B itu dia menjelaskan campuran, ada kata-kata, kalimat, sama ayat Quran. Nah kalau di poin C itu khusus ayat Quran semuanya. Dari pengertiannya di poin B. Kak Wildatul. Ya, silakan Kak Lastri. Kak Lastri mau minta tolong jelasin ini Kak yang di halaman 10 yang tentang at-ta'alluq al-istiqaq itu ya. Nah, itu Lastri kurang mudeng Kak yang di contohnya yang di surah An-Naml. Penjelasannya itu Lastri kurang mudeng Kak. Mungkin bisa minta tolong dijelasin lagi Kak contoh yang surah An-Naml ayat 88 tadi. Baik Kak. Kak Astri yang mana tadi ya Kak Astri? Ta'alluq istiqaq ya Kak? Kak yang contohnya An-Naml itu ayat 88. Penjelasan tentang yang Ta'alluq masdar. istiqaq ya? Iya Kak, yang dijelas masdar tapi maksud isi maf'ul bukan masdarnya gitu Kak. Ya, istiqaq itu kan kayak istiqaq itu dari kayak isim mustaq gitu kan ya. Artinya kalau isim mustaq itu artinya bisa dikiaskan sesuai kiasannya. Jadi misalnya menyebutkan isim masdar padahal yang dimaksud adalah isim maf'ulnya. Contohnya sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Nah, kata sun'a itu kan masdar ya. Padahal itu maksudnya adalah isim maf'ul masnu'atun, hal yang dibuat oleh Allah. Jadi maksudnya itu masnu'ah, perkara yang dibuat oleh Allah, perkara yang dibuat oleh Allah. Jadi maksudnya sun'allahilladzi atqana kulla syai', perbuatan Allah yang membuat yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Maksudnya adalah masnu'ah gitu Kak. Jadi ta'alluqnya istiqaq namanya. Paham nggak Kak? Jadi lafadznya yang disebutin itu isim masdar. Tapi ternyata bukan masdar, bukan bermana isim masdarnya, tapi maksudnya adalah masnu'ahnya dari isim maf'ulnya gitu. Contoh misalnya lagi nih. Menyebutkan isim fa'il kan tadi ada beberapa kan ya, ada 4. Ada kalanya dia itu lafadznya yang disebutin isimnya isim fa'il, tapi maksudnya adalah kepada isim masdar. Di hubungannya isim masdar laisa liwaqatiha kadzibah. Kadzibah itu kan isim fa'il padahal maksudnya adalah takdzib. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat berdusta tentang kejadiannya. Laisa liwaqatiha, tidak ada yang liwaqatiha pada kejadian mungkin ini hari kiamat ya. Itu kadzibah yang mendustakan. Nah, padahal lafaz kadzibah di situ kan artinya pendusta sih sebenarnya. Tapi maksudnya kalau kadzibatun itu kan isim fa'il, tapi maksud dari lafaz itu penggunaannya adalah isim masdar takdzib. Laisa liwaqatiha takdzibun, tidak ada yang mendustakan adanya hari kiamat gitu. Jadi kadzibah, jadi yang disebutin isim fa'il, tapi maksudnya
isim masdarnya kayak gitu Pak. Terus contohnya lagi cara yang ketiga ada yang disebutkannya isim fa'il tapi maksudnya ta'alluqnya itu kepada isim maf'ulnya. Qala la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang illa man rahim. Kata asimah pada ayat tersebut adalah bentuk isim fa'il padahal yang dimaksudkan ada isim maf'ulnya ai maksumun. La aila maksum, tidak ada yang la asimal yauma kan tidak ada yang melindungi kan ya. Al yauma pada hari ini min amrillah dari azab Allah. Nah, kata-kata asimah sebenarnya bukan bermakna tidak ada orang yang melindungi hari ini. Maksudnya bukan gitu. Jadi maksudnya itu isim maf'ulnya tidak ada yang bisa apa namanya? Kalau isim maf'ulnya aila maksumah tidak ada yang apa ya dilindungi di hari ini min amrillah illa marrahim kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah gitu. Paham nggak Kak? Jadi penggunaan kata lafadznya ini asimah tapi sebenarnya maknanya itu ai maksumah kan kenapa? Soalnya di situ kan illa marrahim kecuali orang-orang yang dirahmati kan subjeknya nih Allah nih. Nah, marrahimah manusianya itu kan maf'ulnya. Lah kata-kata la asimah loh kok ini pakainya asimah. Qala la asimal yauma padahal maksudnya qala la ma'sumal yauma tidak ada yang dilindungi hari ini kecuali orang-orang dari siksaan Allah kecuali orang-orang yang marrahim, orang-orang yang dirahmati oleh Allah kayak gitu. Yang dilindungi kecuali orang paham enggak Kak maksudnya? Jadi lafadznya itu la asimah. Asimah kan isim fa'il, tapi sebenarnya maksudnya itu isim maf'ulnya. Kan kalau artinya ini tidak ada yang tapi sebenarnya kataku agak nyambung juga sih walaupun diartikan la asimal yauma min amr. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah. Itu kalau tapi illa marrahim kecuali orang yang dirahmati kecuali selain Allah yang Maha Penyayang. Oh. Nih, misalnya aku baca nih artinya ya. Kalau di sini artinya qala la asimal yauma min amrillahi illa marrahim. Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang kayak gitu. Nah, kalau dimaksudkannya ay maksum artinya berarti tidak ada yang dilindungi hari ini dari siksaan Allah kecuali hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau di sini kan artinya jadinya illa marrahim itu diartikan Allah gitu. Tidak ada yang maha pelindung gitu. Tidak ada yang maha pelindung pada hari ini kecuali hanya Allah saja yang maha penyayang. Tapi sebenarnya maksudnya di situ adalah qala la asimal yauma dimaknai dengan maf'ulnya. Yang keempat itu bisa dengan menyebutkan isim maf'ulnya pada isim fa'il seperti wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna hijaban mastura. Apabila kamu membaca Al-Quran, kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Jadi hijabam masturo itu masturo kan isim maf'ul ya. Tapi itu kepada isim fa'il. Isim maf'ulnya masturo, lafadznya yang disebutkan masturo. Padahal yang dimaksudkan adalah bentuk isim fa'ilnya yaitu satiro la min hijaban satiro. Suatu hijab yang bisa satiro menutupi gitu. Bukan masturo yang kan bedanya itu kalau satiro itu yang menutupi gitu kan, kalau masturo itu ditutupi padahal maksudnya itu adalah satiro. Jadi kayak gitu Kak. Jadi yang disebutkan lafadznya disebutkannya pakai sigatnya pakai isim maf'ulnya tapi sebenarnya maksudnya adalah isim fa'il. Paham nggak Kak? Kak, berarti kita tuh harus paham banget ya Kak perubahan antara dari fa'il ke masdar, dari masdar ke maf'ul gitu. Isim fa'il gitu. Iya. Harus paham ke situnya ya. Iya sih. Kalau belajar belagu sih yang kata Bapak ya, maksudnya wajib tahu dulu nih itu apa istiqoknya. Istiqoknya itu kayak gimana? Ada hubungannya di situ. Wajibatun.
Iya, Terima kasih, Kak. Sulastri, kalau Gimana? soal istiqok itu kan derivasi ya, perubahan maknanya. Dan memang balaghah itu sekali lagi kan memang pengembangan dari bahasa Arab. Jadi ya minimal harus tahu perubahan dia sulasi, dari rubai. Dari rubai atau dari sulasi ada yang mazid, mazidnya bi harfin wahid atau harfain atau salati ahruf dan lain sebagainya. Maka kemudian kita bisa kelihatan gitu. Kayak tadi asimun berarti wazannya standarnya fa'ilun, ma'sumun berarti maf'ulun. Ya, memang apa namanya untuk melihat tradisi istiqok itu harus melihat wazan-wazan, harus hafal begitu. Ya, memang seperti itu. Jadi kalaupun nggak paham ya nggak masalah lah sekarang. Kalaupun misalkan secara istiqok apa namanya belum begitu dapat. Kalau Sulasi dulu asalnya dari mana? Dari SMA atau dari mana? Dari Aliyah, Bapak. Aliyahnya di mana? Aliyahnya di Batam, Bapak. Terus pindah ke Batam. Jombang. Tapi belum pernah belajar kitab, Bapak. Batang di daerah Jawa Tengah. Bapak, kota Batam, Bapak, Riau. Oh, Batam, jangan Batang. Oke. Ya, oke. Ya, berarti nanti coba dipahami lagi aja. Nanti ada Siap. fa'ala, yaf'alu, fa'ala, yaf'ilu, fa'ula, yaf'ulu, nanti ada derivasinya yang lain. Gitu ya, Kak? Jadi nggak usah bingung. Memang begitu adanya. Yang lain, Siap. silakan. Terima kasih, Kak Juwai. Terima kasih, Bapak. Baik teman-teman, apa ada yang ingin bertanya lagi? Kami buka untuk satu penanya lagi. Kalau memang belum, saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Sylvia Ramadhani tentang Al-Badliyah. Nah, ternyata ini Kak, Al-Badliyah ini mohon maaf di makalahnya kemarin itu ini salah tulis, seharusnya kan Al-Ada'u itu. Kata qadaitum pada ayat di atas merupakan badliyah, yang dimaksudkannya adalah kata al-ada'u, jadi bukan kata al-adam. Nah, kata al-ada'u. Nah, maksudnya di sini al-badliyah. Al-badliyah itu kan artinya pengganti. Jadi maksudnya kan di situ bunyi ayatnya fa idza qadaitumus shalah tafadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Nah, kata qadaitum itu artinya telah menyelesaikan salatmu. Nah, kata qadaitum pada ayat di atas merupakan badliyah. Nah, padahal awalnya itu bukan kata qadaitum. Nah, sepengetahuan kami seperti itu, awalnya bukan kata qadaitum, tapi yang awalnya itu adalah kata al-ada'u atau adaitum. Nah, jadi di situ mohon maaf salah tulis ya Kak kemarin, bukan kata al-adamu tapi al-ada'u. Nah, adaitum itu artinya bentar. Kamu melakukannya. Nah, jadi qadaitum itu kan telah menyelesaikannya. Nah, kalau adaitum itu kamu melakukannya. Kamu melakukan sholat itu. Nah, jadi maksudnya al-badliyah di sini adalah qadaitum itu awalnya bukan kata qadaitum, tapi hanya sebagai pengganti dari kata adaitum. Jadi sepenangkapan kami seperti itu Kak Sylvia Ramadhani. Baik, Kak, berarti yang al-adamu itu bukan ya? Itu bukan itu ada maksudnya. Al-ada. Masih ada yang salah tulis. Kan Nabi Adam. Mohon maaf kemarin salah tulis. Iya. Nah, jadi maksudnya kata qadaitum itu Ada itu yang kayak adaan itu. Ada. Oh, iya. Ada. Ketika hendak sholat faedah qadaitum. Ketika sholat faedah ada itu musuh. Ada itu. Ya, ada ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya sudah banyak yang paham ya. Soalnya ini juga pembahasannya sebenarnya udah dibahas yang kemarin. Ulang lagi. Kalau sudah ada yang paham, oke, giliran saya yang bertanya kalau gitu ya. Kalau yang mana? Giliran saya yang bertanya.
Oke. Saya akan bertanya. Coba sekarang ditampilkan kembali, Kak. Makalah yang tadi, itu makalahnya bagus menurut saya dan cukup komprehensif. Coba ditampilkan. Oke. Oke, sekarang saya akan bertanya. Saya tunjuk satu orang. Saya ingin bertanya kepada Kak Syauqiyah Mufidah. Ada nggak Kak Syauqiyah Mufidah? Kak Syauqiyah Mufidah. Assalamualaikum, Kak. Kak Syauqiyah. Kemana Kak Syauqiyah ini? Iya, Pak. Iya. Ada Kak Syauqiyah, ada ya? Ada. Ada Kak Syauqiyah? Oke, Ada. oke. Kak Syauqiyah. Saya pengen tanya Kak Syauqiyah. Kak Syauqiyah, bedanya isti'arah sama majaz mursal itu apa sih? Kak Syauqiyah, bedanya isti'arah sama majaz mursal apa sih, Kak? Iya, benar-benar. Apa ya, Kak, perbedaan isti'arah sama majaz mursal? Kalau isti'arah gimana isti'arah? Isti'arah itu adalah bedain aja caranya. Meminjam. Kalau dari sisi meminjam. Lalu kalau misalnya alaqohnya deh. Antara isti'arah sama majaz mursal. Bagaimana membedakan dia isti'arah, dia majaz mursal? Bagaimana membedakan kira-kira? Oke, saya lempar lagi kepada Kak Sinta Nuriyah. Nyai Sinta, Ibu Nyai Sinta Nuriyah. Nyai Sinta Nuriyah Wahid. Mana Ibu Nyai Sinta? Hadiro, Bapak. Siap. Kamu bisa membedakan nggak majaz mursal sama isti'arah bagaimana? Apa bedanya majaz mursal sama isti'arah? Dari si alaqohnya aja. Kalau istiarah itu hubungan ya, Pak? Isti'arah itu hubungan. Ya, kalau majaz mursal. Berhubungan. Kalau majaz mursal, ntar Pak. Majaz mursal. Kalau isti'arah hubungan, kalau majaz mursal tidak hubungan. Sama sih hubungan ya, Pak. Sama-sama. Iya, sama-sama hubungan. Berarti hubungannya bagaimana dong? Majaz mursal sama isti'arah. Persamaannya gitu ya, Pak? Ya persamaannya, perbedaannya kan akhirnya kita bisa menentukan perbedaan antara keduanya kan dari sisi definisinya atau mungkin ada mumayyazat, kelebihan, kekurangan dari sisi itu. Yo, gimana? Kuliah Kak di Juwairiyah kira-kira gimana, Kak? Beda antara isti'arah sama majaz mursal, Kak? Kalau isti'arah itu Bapak hubungannya musyabah, penyerupaan. Kalau yang ini yang apa? Gimana Bapak? Ya hubungannya musyabahah gitu ya. Iya, penyerupaan. Sedangkan kalau yang majaz mursal ini bukan penyerupaan. Alakohnya itu ada banyak banget yang kayak udah dijelasin. Alakohnya banyak banget itu. Alakohnya coba saya tanya sekarang, contoh dari isti'arah kayak gimana sih? Yang alakohnya itu perumpamaan. Contohnya doa itu asadan fisuki gitu loh, Pak. Asadan itu asadan. Doa itu asadan itu kan yang diserupakannya sama asadan kan. Asadan itu kan namanya sih. Bapak macan harimau itu. Oke, ada roa itu asadan fisuki, itu namanya isti'arah ya. Roa itu asadan fisuki, saya melihat singa di pasar gitu ya. Iya betul. Baik. Jadi, nah di kata-kata asadan itu, kenapa disebutnya isti'arah? Karena di situ penyerupaannya sama-sama di kayak kalau sini itu Bapak yang kayak penyerupaan yang mana? Kok ada penyerupaannya di mana dia? Namanya sih aku asadannya sama-sama itu Bapak
Berhubungan, Pak. Hubungannya sama-sama. Nyambung, Pak, nyambung. Hubungannya Asad nyambung. dan Nyambung apa? musyabih Bapak, serupa sama-sama. Oh, musyabah. Iya, sama dengan Kalau apa? macan Sama dengan apa? Sama dengan berani. Sifatnya sama apa ya? Beraniannya, Yang Pak, berani. sama kayak singa. Berani itu Ya, Bapak. kalau keroyokan bisa, kalau keroyokan kalau sendiri-sendiri nggak bisa nih. Iya, Pak. Coba Mas oke emang oke ngomong oke. berani. Ini perhatikan saya menjelaskannya biar kemudian kalian bisa menjelaskan kembali kalau ditanya. Ra'aitu asadan fis suqi, kenapa kemudian dia disebut isti'aroh gitu ya? Karena tentu ketika kita melihat mengatakan asadan di sana, singa di pasar, itu kemudian kita tidak bisa mengambil makna aslinya, makna hakikinya nggak bisa. Maka dalam setiap baik majaz, tasbih, nanti ada majaz mursal, majaz lugawi, itu pasti ada namanya makna majazinya. Makna hakiki, mana majazi, mana hakiki, mana majazi. Nah, asadan di situ adalah makna hakikinya singa dan kita tidak bisa terhalang untuk bisa memakai makna hakikinya. Maka kita harus melihat makna majazinya. Makna majazinya apa sih? Oh, makna majazi ternyata bukan asadan dalam arti sesungguhnya, tapi kita melihat ada orang pemberani di pasar kan gitu ya. Ada orang pemberani di pasar. Nah, alakoh antara orang pemberani sama singa, hubungan antara makna hakiki dan makna majazi, hubungannya hubungan permisalan. Orang yang pemberani dimisalkan seperti singa gitu ya. Oke. Maka di situ disebutkan sebagai isti'aroh. Maka perbedaan antara isti'aroh sama majaz mursal salah satunya adalah kalau isti'aroh itu hubungan antara makna hakiki sama makna majazi, hubungannya permisalan. Musyabah tadi yang dijelaskan sama Kak Juwairiyah. Gitu. Itu isti'aroh namanya. Nah, kalau isti'aroh nanti ada lagi kita harus ada unsurnya, torofnya. Torofnya apa? Dua unsur utama, musyabah sama musyabah bihnya. Ra'aitu asadan fisuki itu aslinya adalah ra'aitu rojulan syuja'an kal asadi fisuki kan gitu. Saya melihat orang pemberani, dia itu bagaikan singa. Tapi musyabahnya itu dihapuskan. Bukan ra'aitu rojulan syuja'an lagi, tapi ra'aitu asadan. Nah, jadi musyabahnya dihapus, musyabah bihnya disebutkan kan gitu. Nah, kalau kemudian majaz mursal, apa majaz mursal? Alakohnya bukan alakoh musyabahah. Alakohnya bukan alakoh musyabahah. Bukan perumpamaan kayak tadi. Bukan perumpamaan kayak tadi. Tapi alakohnya banyak. Nah, tadi kan juga itu mengatakan. Alakohnya banyak. Ada alakoh juz'iyah, ada alakoh kulliyah, ada alakoh sababiyah, ada alakoh sababiyah, ada alakoh istiqaq, ada alakoh aliyah, ada alakoh haliyah, ada alakoh mahaliyah, ada alakoh dan lain sebagainya deh. Banyak sekali dah alakohnya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita harus memahami dulu isti'aroh sama majaz mursal karena sama-sama majazul lughawi. Oke. Karena sekarang kita sudah tahu perbedaan apa majaz mursal sama isti'aroh, sekarang saya pengen tanya isti'arohnya. Oke, sekarang saya pengen coba jelaskan kepada saya majazul mursal yang alakohnya adalah alakoh kulliyah. Saya pengen bertanya kepada Kak Umi Kulsum. Coba dikasih contoh dari alakoh kulliyah Kak Juwairiyah. Mana Kak Umi Kulsum? Ada Kak Umi Kulsum? Oke, sudah. Kak Umi Kulsum. Halo Kak Umi Kulsum. Ada? Ada Kak Umi Kulsum? Kak Umi Kulsum nggak ada nih. Kayaknya lagi nyuci dia. Kak Syamira Salsabila. Samira ke izin kamar mandi, Bapak. Izin kamar mandi ya. Oke. Lalu Kak Sri Ajeng, ada nggak Kak Sri Ajeng? Ini pasti izin ke pasar nih. Ada Bapak. Oh, ada kian ke pasar. Siap, Kak Sri Ajeng. Kak Sri Ajeng, di depan kamu ada alakoh kulliyah namanya. Dalam majaz mursal. Coba jelaskan ke saya dengan bahasa kamu. Bagaimana kamu menjelaskan ayat ini? Lalu mana yang disebut majazul mursal? Lalu kenapa disebut alakohnya alakoh kulliyah? Ayo coba. Yang sepemahaman saya, kalau alakoh kulliyah itu menyebutkannya secara keseluruhan, tapi yang dimaksudnya itu sebagiannya. Kalau Oke, di sini, terus. ya, ini contohnya aswabi'ahum. Kalau aswabi dari jemari yang menyebutkan secara keseluruhan, tapi yang dimaksudnya itu bukan semua jarinya, tapi hanya sebagiannya aja.
Oke. Jadi makna majazinya mana? Asobi'ahum ya. Makna majazi asobi'ahum. Itu makna majazi atau makna hakikinya? Oh, makna hakikinya. Makna Mana majazi. hakikinya? Hmm? Mana majazinya apa? Jari-jari. Pasti jari-jari. Iya, makna hakikinya adalah asobi. Mana majazinya apa? Kalau asobiun itu kan bentuk jamak, bentuk mufradnya apa? Usbu'un gitu ya. Asba'. Asba'un itu jari, satu jari saja. Kalau Iya, asobi itu jari-jari gitu ya. Jadi makna hakikinya apa? Makna hakikinya jari jemari. Oke, kalau makna majazinya apa? Kamu masih bingung ya? Mana majazi sama mana hakiki itu kamu masih bingung ya? Halo? Ya, Pak. Makna hakikinya asobiun. Makna majazinya? Jadi kan dalam setiap majaz itu namanya ada majaz. Makanya makna hakiki sama makna majazi kan begitu pastinya. Di sini disebutkan secara teks, secara lafaz asobiun, yang artinya jari jemari, ada 5 jari gitu. Tapi itu makna hakiki. Sedangkan di dalam majaz mursal kita terhalang untuk bisa menggunakan makna hakiki, terhalang gitu. Sama seperti tasbih, sama seperti isti'aroh, kita terhalang untuk menggunakan makna hakiki. Kecuali nanti di kinayah. Kinayah kita boleh untuk menggunakan makna hakiki. Tapi kalau makna di dalam majaz mursal itu kan terhalang. Nah sekarang asobiun itu makna hakiki dan kita tidak bisa untuk menggunakan makna hakikinya. Yang bisa kita gunakan makna majazinya. Lalu makna majazi sini di mana? Yang mana makna majazinya? Kak Ajeng. Hah? Ada yang bisa bantu jawab? Ba'dul asobi bukan? Apa? Ba'dul asobi bukan? Ba'dul lah, ya ba'dul mungkin. Betul mungkin ba'dul asobi atau ya bentuk mufradnya saja. Asobiun itu kan bentuk jamaknya. Kalau bentuk mufradnya usbu'un, asba'un kan gitu. Oke ya. Jadi makna majazinya adalah satu jari saja, satu jari. Sebagian jari ya gitu kalau tadi disebutkan. Kalau kemudian makna hakikinya ya asobi. Yang di sini yang kita gunakan ba'dul asobi, bukan asobi, bukan jami'ul asobi, tapi ba'dul asobi gitu ya. Bisa dipahami nggak di sini? Dipahami ya? Oke. Mudah-mudahan dipahami. Terus saya pengen tanya lagi kepada Kak Siti Khadijah. Kak Siti Khadijah. Ada Kak Siti Khadijah pasti ya. Kak Siti Khadijah coba jelaskan sama saya tentang alaqoh dalam majaz mursal. Namanya alaqoh al-musabbabiyah. Musabbab. Nah, musabbabiyah. Musabbab itu apa? Akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, sekarang alaqohnya musabbabiyah. Coba jelaskan sama saya, Kak. Dari mana Kakak tahu ini alaqoh dalam majaz mursal disebut musabbabiyah? Coba. Ya bahasanya di sini yang disebutkan adalah akibat, tapi yang dimaksud adalah sebab gitu. Bukan sesuatu yang disebabkan, agak sulit memang ya. Akibat ya. Sabab musabab itu kan sebab akibat maksudnya. Coba Kakak kasih Siti Khadijah, mana kasih Siti Khadijah? Kakak? Halo? Mana kasih Siti Khadijah? Perasaan kameranya nyala. Iya udah mati Pak, ya? maaf. Tadi suaranya putus-putus. Oke, putus-putus. Siap. Tadi sinyalnya di rumah lagi nggak bagus. Siap. Akhirnya berarti nggak bisa menjelaskan nih kalau sinyal jelek nih kayaknya nih. Kira-kira bisa menjelaskan nggak kalau sinyal jelek nih?
Wah, kayaknya kamu lagi di lautan ini kayaknya nih. Soalnya suaranya Oh iya Pak. Bentar. Gimana Kak Siti Khadijah? Kak Siti Khadijah, gimana? Ya, Iya Pak, kakak bentar nggak Pak. dijawab. Oke, siap. Gimana ngejelasin ayo? Musabbabiyah. Alaqah musababiyah ialah menyebutkan sebab terjadinya sesuatu. Menyebutkan sebab dari sesuatu, terus. Yang dimaksud menyebutkan sebab terjadi sesuatu. Padahal yang dimaksud itu sesuatu yang disebabkan. Nggak ngerti Pak, belum paham. Nah itu makanya gimana coba nggak ditanya sih habisan. Coba Kak Juwairiyah jelasin sama Kak Sri Kak Khadijah coba. Oke, baik. Coba jelasin ya Bapak. Alaqah musababiyah. Ini kan tentang penggunaan makna yang bukan hakikatnya, bukan makna aslinya yang digunakan. Contohnya di sini, walladzi yurikum ayatihi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa. Nah, kata-kata rizqa di dalam kalimat ini bukan diartikan dengan makna hakikatnya. Apa sih makna hakikat itu? Ya udah makna asli dari lafaz tersebut, tetapi diartikan secara majazinya. Majazi itu artinya berarti kan kayak tadi di atas sudah dijelasin, makna yang digunakan bukan pada makna asli lafaz tersebut. Jadi rizqo di situ bukan diartikan oh rezeki, di sini oh artinya rezeki, bukan. Kenapa? Karena di sini ada yang menghalang. Lafaz rizqon di situ diartikan rezeki, itu ada lafaz yang menghalang apa? Wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqo. Masa dari langit itu turunnya rezeki, kan bukan gitu. Nah, di sini disebut penyebutan rezeki itu tidak diartikan secara rezeki, tetapi artinya adalah hujan. Minas sama'i rizqo, karena hujan kan menyebabkan adanya rezeki. Dari hujan tumbuh-tumbuhan jadi subur sehingga berbuah gini, itu kan jadinya rezeki kan namanya. Sebabnya apa? Oh, sebabnya hujan. Akibatnya apa? Subur gini jadi rezeki. Nah, rizqon di sini kan akibatnya kan akibat yang disebabkan oleh hujan. Kalau dalam lafaz itu yang disebutkan adalah akibatnya, maka namanya alaqahnya musabbabiyah. Lafaz yang disebutkan adalah akibatnya, padahal yang dimaksud adalah sebabnya. Jadi wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, arti dan Allah menurunkan untukmu minas sama dari langit. Rizqa itu diartikan hujan gitu. Hujannya itu sebabnya, bukan diartikan musababnya. Musababnya kan rezeki. Makanya di sini alaqahnya namanya alaqah musababiyah. Cara gampang pahamnya itu bedanya sabab musababiyah itu apa ya, alaqah sabab. Cara mudah dihafalnya ya. Kalau aku berarti dilihat lafadznya. Oh, lafadznya ini yang mana yang disebutkan? Oh, ternyata akibatnya. Oh, berarti nama alaqahnya alaqah musababiyah. Kalau nanti yang disebutkan ada sebabnya, oh berarti alaqahnya namanya alaqah sababiyah. Udah paham nggak Kak Hadis? Jadi rizki di sini nggak diartikan mana hakikatnya adalah rizki kan? Tapi penggunaan di sini nggak bisa diartikan rizki karena ada qorinatin maniatin, ada qorinahnya. Minas sama mana masa yang turun dari langit itu disebutkan, sehingga dipakailah nama jazinya diartikan dengan hujan. Oke. Gimana Kak Khadijah? Paham nggak Kak Khadijah? Sedikit Pak. Halo? Sedikit paham. Yang nggak paham di mana coba Kak Khadijah? Yang itu sebab sama musababnya itu Pak. Yang itunya belum paham. Yang tadi. Sebab sama musababnya. Sebab sama musababnya belum paham. Baik. Kalau musabab itu apa namanya? Akibat ya. Kalau sabab alaqah sabab itu alaqahnya sebab. Kalau musababiyah alaqahnya berarti akibat. Oke. Hubungan antara makna hakiki dan makna majazi, hubungannya apa sih gitu. Kalau hubungannya adalah hubungan akibat, maka namanya musabbabiyah. Kalau hubungannya namanya hubungan sebab, maka hubungan namanya adalah
as-sababiyah. Nah, di sini kebetulan kita lagi ngomongin alaqah yang musababiyah. Hubungan antara makna hakiki dan makna majazinya itu hubungan akibat. Hubungan akibat. Oke, nah coba contoh di sini adalah tadi yunazzilu wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqa, dan diturunkan kepadamu dari langit rizki. Coba kalau misalnya kita kemudian nalar yang diturunkan dari langit kira-kira rizki bukan Kak? Bukan. Secara hakiki. Bukan secara hakiki yang diturunkan dari langit bukan Air. rizki, tapi yang diturunkan apa? Air. Hujan. Baik. Hujan itu air lah dalam artian ya. Oke, Ya. ma'an. Berarti ada makna yang tersembunyi di sini. Maknanya bukan rizki, tapi air sebenarnya yang diturunkan. Oke, sekarang kita nalar antara rizki sama air. Oke, antara rizki sama air itu hubungannya apa kira-kira? Sebab akibat. Sebab akibat sebenarnya. Tapi kemudian yang disebutkan adalah rizki. Berarti rizki itu adalah, oke? Rizki itu adalah akibat dari adanya air, gitu kan ya? Jadi air itu sebab, rizki itu akibat. Oke? Kenapa bisa begitu ya? Coba begini aja nalarnya. Kalau kemudian diturunkan air, air menumbuhkan tanaman. Tanaman itulah yang nanti menyebabkan adanya rizki, gitu ya Kak? Maka antara rizki sama air hubungannya hubungan akibat. Kenapa? Karena yang disebutkan akibatnya. Yang diinginkan adalah sebabnya. Oke? Nah, tapi kalau kemudian alaqah sababiyah, nah coba kayak contoh di atasnya nih Kak. Ada contoh di atasnya, coba di atasin Kak sedikit. Oke. Nah, itu dia. Di sini ada ra'atil masyiyatu al-ghaitha. Ra'at al-masyiyatu al-ghaitha. Gitu. Al-ghaitha. Ra'at itu kan makan. Al-masyiyatu itu binatang, al-masyiyah. Gitu. Binatang makan al-ghaitha. Al-ghaitha itu hujan, Kak. Jadi binatang itu makan hujan. Masa binatang makan hujan sih? Kan nggak mungkin gitu. Oke? Al-ghaitha itu makna aslinya hujan, Kak. Al-ghaith. Nah, di sini kita lihat yang disebutkan al-ghaith. Kalau coba, hewan makan apa, Kak? Rumput tumbuhan. Oke, hewan makan rumput ya, Kak. Berarti sesungguhnya ra'atil masyiyatu al-ghaitha, itu al-ghaitha diartikannya seharusnya rumput. Nah, tapi kok di situ hujan? Oke, sekarang antara hujan dan rumput hubungannya apa? Hubungan sebab kan? Gitu. Jadi gara-gara sebab adanya hujan, yang disebutkan kan sebabnya nih, al-ghaitha yang disebutkan. Gitu. Tapi makna majazinya adalah an-nabat. Tumbuhan. Gitu. Karena yang disebutkan adalah sebabnya, yang diinginkan adalah akibatnya itu tumbuhan, maka disebut alaqah sababiyah. Kalau Dija gimana Kak? Ngerti gak Kak? Iya, insya Allah Pak. Insya Allah gitu ya. Nah itu dia maksudnya. Ya. Alaqahnya alaqah sababiyah atau alaqah musababiyah. Oke, sekarang saya tanya lagi sama Kak Khadijah, masih ada nih. Iya, Pak. Oke, tadi asababiyah, musababiyah coba, musababiyah. Oke, masih ada ya musababiyah. Oke. Terus kalau kemudian antara makna hakiki sama makna majazi, kita boleh nggak untuk menggunakan makna hakiki dalam majaz mursal? Tidak boleh ya, Pak. Kenapa tidak boleh? Karena yang dicari itu makna majazinya. Karena kemudian kita terhalang untuk menggunakan, gitu ya. Terhalang untuk menggunakan makna hakikinya. Jadi harus kita gunakan makna majazinya. Oke. Nah, kalau di sini di majaz mursal ada musyabah-musyababinya nggak? Di majaz mursal ini yang kata namanya yang tadi itu yunazzilu minas sama'i rizqa misalkan, atau yaj'aluna asabi'am, itu ada musyabah-musyababinya nggak? Ada. Ada musyabah-musyababinya. Musyabahnya yang mana, musyababinya yang mana coba?
Musabahnya itu bentar Pak. Musabah. Oh ya, musababiyahnya itu rizko, ya Pak. Musyabah bihnya rizko. Oke, terus musyabahnya mana? Musyabahnya rizko. Terus musyabah bihnya? Musababihnya itu tadi sebagai musyabahnya rizko, musyababihnya ini ya Pak. Hujan. Itu musyabah sama musyabah bih. Musyabah itu kan yang diserupakan. Iya. Musyabah bih yang menyerupai begitu. Memang ada hubungan permisalan antara hujan dan rizki. Ada. Apa permisalannya? Hujan sama rizki itu sama-sama apa? Hujan sama rizki sama-sama musabab. Sama-sama musabab. Hujan sama rizki sama-sama musabab. Bukannya kemudian rizki itu yang menjadi akibat dan hujan menjadi sabab. Hujan. Iya Pak, maksudnya hujan itu sebabnya. Nah, akibatnya itu rizki, ya Pak, gitu Pak. Oke. Akibatnya berarti hubungannya bukan hubungan musyabah dong. Hubungannya permisalan apa hubungannya sebab akibat sesungguhnya? Sebab akibat. Sebab akibat. Berarti hubungan musyabah bukan? Bukan ya Pak. Bukan. Kalau bukan hubungan musyabah, kenapa harus ada musyabah? Berarti tidak ada musyabah dan musyabah bihnya, gitu ya? Babihnya. Karena kemudian ini bukan hubungan permisalan, maka tidak ada yang dimisalkan, tidak ada. Kalau isti'arah atau misalkan tasbih ada yang dimisalkan, maka hubungannya permisalan, ada musyabah bih. Tapi majaz mursal hubungannya bukan hubungan permisalan, maka tidak ada musyabah bih. Hubungannya hubungan ya banyak itu, asbabiyah, musababiyah dan sebagainya. Gitu Kak Khadijah ya? Baik Pak, makasih Pak penjelasannya. Selanjutnya saya pengen tanya ke kakak siapa di sini? Kak Syarah Aulia ya. Syarah Aulia yang mana Kak Syarah Aulia? Sama Kak Sulastri bareng ya? Iya, Pak. Mana itu Kak Syarah Aulia? Aku, Pak. Oh oke. Itu kamu Kak Syarah Aulia ya. Tak kira Nisa Sabian. Oke. Kak Syarah Aulia. A'tini misalan wasyarahli. Jelaskan kepada saya tentang sebuah alaqah dalam majazul mulsar disebut i'tibara makana. Jangan i'tibara makana, i'tibara mayakunu aja deh. Jelaskan sama saya i'tibara mayakun dengan bahasa kamu. Coba kasih contoh i'tibara mayakun Kak Juwairia. I'tibara mayakun. Oke, i'tibara mayakun. Coba jelasin sama saya i'tibara mayakun. La. Bawah dikit. Oke. I'tibara mayakun, jelasin sama saya. Kenapa? Mana kalimat majazinya, mana makna hakiki, mana majazi, alaqohnya berhubung bagaimana, gitu. Ayo.
hilang ini. Maaf Pak, tadi ini ketutup. Siap. Ayo coba jelasin. Apa Apa Pak sih yang tadi suruh nyari ibaromayakun? Iya, pokoknya jelasin sama saya aja. Jelasin sama saya contohnya ini. Arti ini misalan, coba jelasin sama saya. nggak paham Bapak. Nggak paham. Masa nggak paham sih, Kak? Kenapa yang nggak pahamnya di mana? Coba saya tanya. Nggak tahu, aku kalau Bapak jelasin paham, tapi kalau ngertiin sendiri nggak paham. Iya, begitu emang kadang-kadang. Makanya harus kamu yang paham, bukan ini. Bukan orang lain yang paham. Coba saya tanya sama kamu ya, Di mana Yap. majaz mursal di sini? Lafaz mana yang disebut majaz mursal di sini? Bentar Pak. Asiru. Asiru, kok asiru di situ? Soalnya yang di garis bawah ini itu. Aduh. Ini arani a'sir khamra. Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku memeras homer. Oke? Aku memeras homer. Coba. Kamu memeras homer, kamu tahu homer ya? Pak, tahu. Homer tahu ya. Pokoknya amer lah, anggur merah gitu kan ya. Itu apa namanya? Cairannya gitu. Kalau kamu memeras, bisa nggak kamu memeras anggur merah? Memeras Nggak cairannya bisa nggak? Nggak bisa ya? Nggak, Bisa Pak. nggak memeras? Nggak bisa ya? Oke. Berarti kalau asiru khomro di sini logik nggak? Memeras homer. Logik nggak? Enggak, Bapak. Nggak logik. Oke. Terus kalau misalnya tidak logik, berarti kata-kata khomro di situ harus diartikan apa itu? Memeras itu memeras apa sih sebenarnya? Memeras anggur. Nah, kalau memeras anggur, logik nggak? Logik, Pak. Kalau memeras homer, logik nggak? Enggak. Nggak logik. Oke. Berarti asiru khomro, homernya di situ bukan makna sebenarnya gitu kan ya? Makna sebenarnya bukan khomro itu? Enggak, bukan. Bukan. Makna sebenarnya apa? Makna yang diminta apa? Anggur. Anggur. Iya kan, Pak? Iya. Berarti khomro itu makna hakikinya, makna hakiki, makna leksikal, makna lafaz itu artinya homer, ya, cairannya. Tapi makna majazinya, makna yang dimaksudkannya adalah anggur, gitu ya? Gitu nggak? Iya, Pak. Oke, sekarang saya tanya. Apa hubungan antara homer sama anggur? Coba. Yang tadi Bapak jelasin. Jadi sebab akibat. Kalau menurut saya ya, Pak. Coba gimana kan jelasin ada sama saya? jadi ada homer, Ya, Pak. oke. Ya udah, coba gimana jelasin coba gimana? Jelasin coba Ya, gimana? kan? Dari homer? Enggak, dari anggur merah diperas. Jadi ada akibat. Akibatnya jadi homer. Akibatnya jadi homer. Iya. Akibatnya jadi homer. Masa akibatnya jadi homer? Kan di situ ada kata-kata asiru di sana. Ada korinah. Korinahnya yang kita memeras anggur. Jadi ada proses di sana. Begitu ya? Ada proses memeras. Proses memeras dari anggur untuk menjadi homer. Apa namanya? Untuk menjadi homer. Nah, tapi kemudian dimaknakannya itu saya memerah sesuatu. Jadi memerah sesuatu yang akan terjadi. Tapi yang saya maksudkan adalah yang sebelum terjadinya, kan begitu.
Jadi kalau kemudian diartikan sebagai apa namanya sababiyah musababiyah kurang tepat memang sebab akibat. Karena bagaimanapun Homer sama anggur memang kalau misalnya dilihat secara sekilas sebab akibat, tapi sesungguhnya kalau kita ngelihat korinahnya lafaz-lafaz yang dimaksudkan dalam kalimat ini itu bukan sababiyah musababiyah. Tapi adalah alaqah i'tibaru mayakun. I'tibaru mayakun itu adalah menyebutkan gitu. Mayakun apa yang akan terjadi. Jadi menyebutkan apa yang akan terjadi. Padahal yang dimaksudkan adalah sesuatu yang belum terjadinya. Makanya ketika saya bilang asiru khomro, saya memeras homer. Homer itu yang akan terjadinya. Padahal yang saya maksud itu adalah saya memeras anggurnya yang akan menjadi homer. Gitu maksudnya. Paham nggak kamu? Paham, Bapak. Jadi alakonya di sini alako apa? Itibar. Alakonya alako apa, Neng? I'tibar? I'tibar mayakun. Apa itu i'tibar mayakun? Ini apa sih sesuatu yang yang terjadi yang akan terjadi. Tapi kalau i'tibar mayakun itu maksudnya apa? Ketika ada sebuah makna hakiki sama makna majazi, i'tibar mayakun itu apa namanya garis besarnya apa, prosesnya bagaimana? Lafaz itu bagaimana? Lafaz itu akan menyebutkan apanya dulu? Sesuatu yang akan terjadi. Oke, duluan. jadi lafaz itu menyebutkan sesuatu yang akan terjadinya. Walaupun yang dimaksud keadaan yang sebelumnya. Keadaan yang sebelumnya. Oke. Kelas. Kamu paham nggak begitu? Paham, Pak. Oke, dalam arti semuanya nanti masuk kayak begitu ya. Ini kawan-kawan yang nggak paham belum majelis mursal? Sudah semuanya paham? Bapak, Iya, ada coba. izin bertanya, mau mastiin aja sih Pak. Berarti kalau majaz mursal itu yang disebutkan itu makna hakiki ya Pak? Karena kita terhalang mengartikan makna hakiki, jadi dicari mana majazinya gitu. Iya, betul begitu. Betul. Karena kemudian tadi itu perbedaan antara majaz mursal sama kinayah nanti gitu. Nanti kita belajar kinayah. Tasbih, isti'arah, majazul akli, majazul mursal itu semua makna hakikinya terhalang. Kita harus menggunakan makna majazinya. Ada mani'ah, ada korinah mani'ah kalau tadi kamu sebutkan begitu. Kecuali kinayah. Kinayah tidak ada korinah mani'ah, tidak ada. Korinah mani'ah tidak ada. Nanti kita jelaskan. Tapi yang pasti kita harus menemukan makna majazinya. Gimana? Di isti'arah sama di tasbih juga itu yang disebutkan itu makna hakiki ya Pak? Yang disebutkan makna hakiki. Iya, yang disebutkan makna hakikinya. Oh, iya Pak. Tapi kita harus menemukan makna majazinya. Kan gitu ya? Iya. Sama-sama isti'arah tasbih begitu. Tasbih juga sama menyebutkan makna hakikinya dulu. Walaupun yang diinginkan makna majazi. Meskipun nanti hubungannya hubungan musyabahah, permisalan. Isti'arah juga sama. Yang disebutkan adalah makna majazi, hakikinya. Tapi sebelumnya kita makna majazinya. Contoh misalkan asadan, ro'a itu, asadan tadi itu. Itu kan nggak mungkin kita menggunakan makna hakiki. Yang kita temukan adalah makna majazinya. Gitu. Kalau di majaz mursal juga sama begitu. Ada makna hakiki di sini yang kita ingin temukan makna majazinya. Boleh nggak mengungkapkan itu dengan makna hakikinya? Tidak boleh karena terhalang. Kecuali nanti kinayah. Gitu aja. Oke, Kak Juwair ya? Oke. Ada ya nggak? Baik. Ada lagi pertanyaan? Mungkin saya ingin bertanya Bapak. Oke, siap. Yang ini Bapak, masih rada bingung ketika memahami yang al-mujawarah sama al-badri. Itu agak bingung Bapak. Al-mujawarah sama al-badli. Mungkin Al-badliyah atau al-mubaddaliyah. Al-badliyah. Al-badli itu kayak cuman pengganti. Ya, mengganti aja kodoitum sama adaitum gitu. Jadi ada perbedaan antara kodo sama ada itu kan berbeda gitu. Walaupun sama-sama artinya melaksanakan. Tapi maksudnya bukan kodoitum. Saya tidak kemudian belum tahu pasti makna kodo itu karena kodo itu kan menghukum.
Terus akhirnya qada itu mungkin salah satunya ya gitu. Terus maknanya adalah melaksanakan dalam arti yang seperti apa begitu. Atau telah melaksanakan atau telah melakukan atau bagaimana. Tapi yang pasti qada dengan ada itu berbeda. Maka yang dimaksud dari kata-kata faida qada itu musola, maksudnya mungkin begini kalau dalam bahasa sederhananya. Apabila kamu telah mengqada sholatmu, berarti kan yang dimaksud sholat, misalkan kamu sholat subuh terlambat. Apabila kamu telah melakukan qada dalam sholat subuh, bukan begitu. Padahal tidak dalam arti qadaitum, tapi adaitum. Apabila kamu telah melaksanakan sholat, bukan melaksanakan qada sholat, bukan begitu. Gitu ya, Kak. Nah itu akhirnya ada perbedaan antara kalimat yang diinginkan dengan hakikinya. Yang hakikinya adalah qada, yang diinginkan adalah adainya, adatumnya. Terus kalau yang mana lagi? Mujawarah. Al-mujawarah ya mungkin akhirnya di sini kan mujawarah itu kan jiwar ya, jiron, tetangga, berdampingan gitu ya. Mungkin sama saja. Sama saja begitu. Karena artinya adalah berdampingan. Kalamtul jawara wal umuda. Saya berbicara kepada tembok dan tiang. Maksudnya ya bukan berarti seperti tembok dan tiang gitu. Ini sama kayak misalkan al-mahaliyah mungkin. Ini sama seperti misalkan al-mahaliyah. Saya berbicara bukan kepada temboknya, tapi kepada semut-semut yang berbaris di temboknya begitu misalnya. Karena kemudian ada al-jiwar, ada hal yang berdampingan di sana. Maksudnya berdampingan mungkin begini. Si tembok si semut itu dia jalan-jalan di tembok. Saya berbicara kepada tembok, maksudnya bukan berbicara pada tembok, tapi yang menempel di tembok itu maksudnya. Dia al-mujawarah begitu. Maka kemudian gimana? Jadi kalau yang al-mujawarah ini bukan yang maksudnya penggunaannya apakah harus yang kayak al-jawarah itu kayak hampir sama-sama Bapak, atau bisa penggunaan kalimat lain Bapak? Bisa. Intinya aja yang di sisinya gitu ya Bapak. Iya betul, yang di sisinya misalkan begitu. Contoh misalkan begini, kalam tu saya berbicara kepada boneka gitu misalkan, pada boneka panda. Padahal yang dimaksudkan adalah saya berbicara kepada anak saya yang kemudian sedang berdiri di samping boneka panda gitu maksudnya. Gitu. Ya hal-hal kayak begitulah gitu. Makanya lagi-lagi begini loh. Kadang-kadang hal-hal seperti itu kan bisa masuk ke dalam mahali ya sebenarnya. Tempat gitu. Jadi kalau saya kemudian berbicara kalam tu misalkan saya berbicara kepada tembok, itu maksudnya saya berbicara bukan kepada temboknya, tapi kepada sesuatu yang ada di tembok. Itu kan bisa masuk mahali ya. Sebenarnya begitu. Maka kemudian ya mungkin ada perbedaan lah ulama, para ahli-ahli balaghah mendefinisikan oke, yang ini sudah masuk mahaliyah, jadi tidak perlu ada namanya mujawarah. Tapi tidak perlu, mujawarah itu perlu karena kemudian dirasa sepertinya perlu ada klasifikasi yang ini gitu loh Kak Juwair ya. Tapi tentunya masing-masing punya pendapat dan punya argumentasi lah. Ada lagi? Ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau cukup. Cukup ya? Baik, kalau cukup sudah jam 11.21 ini, saya harap kalian bisa memahami majaz mursal ini dan tidak ada kesulitan. Kalaupun misalkan ada kesulitan, ya nggak apa-apa, tinggal merujuk kepada kitabnya asalkan kalian ketika merujuk ya paham betul gitu. Jadi yang namanya belajar bukan berarti nggak boleh lupa, boleh lupa. Jadi sekarang itu hanya memasukkan data saja, data dari apa yang dipelajari. Setidaknya masuk ke dalam alam bawah sadar kalian. Yang mana ketika nanti akan digunakan, data itu akan bisa dikembalikan dengan baik, gitu maksudnya.
Saya juga sama seperti itu. Kita semua sama seperti itu. Jadi kalau kita baca sesuatu atau kita belajar sesuatu, tidak mungkin kita tidak lupa, tidak mungkin. Tapi ketika nanti kita akan merujuk itu, maka kita paham, oh ya dulu pernah belajar, oh iya begini maksudnya, gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya ditanya tentang sesuatu hal, mungkin nggak tahu, tapi kalau kita rujuk ke dalam kitab lagi, oh iya maksudnya begini, oke. Dan itu pemahamannya betul. Gitu ya, kakak-kakak sekalian. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi besok di Majazul Aqli. Dan sehat-sehat lah, insya Allah. Terima kasih banyak. Nasta'afikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Banyak Bapak. Sehat selalu. Kita foto dulu nggak nih? Udah Pak. Boleh foto? Ya nggak boleh foto. Padahal si abang mau foto. Boleh Pak 2 kali, boleh. Abang foto bang, bang. Gemoy Bang. Ya, udah sama Burhana Pak. Ini cewek sama cowok. Cewek. Cowok Pak. Cowok. Bapak, dedenya mirip Buhana. Iya, Mirip Buhana. Iya Pak. Iya. Buhana itu siapa? Itu guru Belahan jiwa Bapak. Nggak diajak foto Pak. Iya, karena. Ya, terima kasih ya. Ya, assalamualaikum. Salam.